Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kuliah pada hari ini adalah kita membahas mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan terhadap program komputer. Mungkin ini adalah bab terakhir dari mata kuliah etika profesi. Kedepan kita masih ada satu perkuliahan lagi ya untuk membahas lanjutan daripada materi ini. Menjadi materi ini kita bahas ada dua pertemuan, yaitu hari ini dengan minggu depan, yaitu mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan terhadap program komputer. Oke, sebelumnya kita mungkin ada sebuah pertanyaan besar, mengapa sih sebuah karya cipta dari seseorang itu perlu dilindungi dengan undang-undang ya. Jadi misalkan Anda membuat sebuah karya cipta, apakah itu Anda membuat sebuah puisi atau lagu, atau Anda membuat sebuah program aplikasi, atau Anda membuat sebuah karya resep masakan dan sebagainya, mengapa sih perlu dilindungi hak cipta tersebut ya. Nanti kita akan bahas di situ ya. Kemudian mengapa sih negara itu membuat sebuah undang-undang ya. Nanti kita bahas yang minggu depannya itu, yaitu perlindungan terhadap program komputer, supaya Anda sebagai seorang lulusan IT tahu wawasan tentang undang-undang hak cipta tersebut ini. Khususnya mungkin Anda ketika suatu saat akan membuat sebuah karya program ya, mungkin Anda karya program itu, agar karya program itu tidak dibajak oleh orang lain, maka Anda harus tahu mengenai undang-undang hak cipta ini. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah tinjauan umum dulu. Sini ya. Tinjauan umum mengenai tentang undang-undang hak cipta ya dalam lingkup negara Republik Indonesia ya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, saya ringkas saja ya kata-kata ini. Sebenarnya ini bahasa undang-undang ya. Jadi hak cipta ini hak eksklusif bagi penciptanya. Dia merupakan hasil karya cipta manusia yang mesti dihargai ya. Nah, ketika dia memiliki hak cipta, dia punya hak. Dia yang berhak untuk mengumumkan, dia yang berhak untuk memperbanyak ciptaannya ya. Jadi dia yang punya hak eksklusif penciptanya. Jadi misalkan ada seseorang menciptakan sesuatu, ketika Anda ingin memperbanyak ciptaannya, maka yang punya izin memperbanyak itu adalah si penciptanya. Oke. Bagaimana kita akan membahas apa sih landasan hukum undang-undang hak cipta ini, dan kementerian apa sih yang mengatur di Indonesia ya. Undang-undang hak cipta sendiri sudah mengalami beberapa revisi, yaitu kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Undang-undang hak cipta pertama kali diatur tahun 1982. Sangat mudah sekali ya Indonesia membahas masalah undang-undang hak cipta. Kalau di luar negeri itu sejak zaman Thomas Alva Edison sudah ada hak paten, sudah ada hak cipta. Di Indonesia baru ada pada tahun 1982 ya. Jadi kalau di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang dan sebagainya ini sudah lama. Indonesia baru. Undang-Undang Hak Cipta nomor 6 tahun 1982. Kemudian direvisi lagi nomor 7 tahun 87. Ya, dilanjutkan lagi Undang-Undang nomor 12 tahun 97. Nah, diperbaharui lagi nomor 19 2000. Ini masa pembaharuan ya. Ya, tahun dari 82, 87, 97, 2002 dan Undang-Undang nomor 28 yang terakhir tahun 2014. Jadi kalau Anda googling, lihat di internet, itu Anda lihat paling akhir di situ Undang-Undang Hak Cipta itu nomor 28 tahun 2014. Siapa kementerian yang mengurus ya?
undang hak cipta ini, kementerian yang mengurus hak cipta ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, ya, melalui Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi kalau Anda punya sebuah karya cipta, nanti kita akan bahas ya karya cipta apa saja yang dilindungi oleh undang-undang. Anda bisa mendaftarkan karya Anda ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, melalui Dirjen Kekayaan Intelektual, HAKI namanya, ya. HAKI itu adalah hak karya intelektual, ya. Oke. Hak cipta mengapa dilindungi, ya, oleh negara di sini? Kan hak cipta ini memiliki dua nilai. Yang pertama adalah hak ekonomi, yang kedua hak cipta ini memiliki hak moral. Apa itu hak ekonomi? Hak ekonomi adalah mendapatkan manfaat ekonomi dari sebuah karya cipta. Misal, Anda menciptakan sebuah novel, ya, cerita novel, kemudian novel itu digandakan oleh penerbit, tentu Anda dapat royalti. Nah, royaltinya ini Anda akan menerima manfaat royalti ini, ya, dari penjualan novel itu. Jadi di sini ada manfaat ekonominya berupa materi, berupa keuntungan, berupa uang mungkin, ya, berupa uang dari sebuah karya cipta. Bahkan nanti kita bahas mengenai perlindungan hak cipta itu sampai kapan. Bahkan ketika seseorang pencipta itu meninggal, ya, karya ciptanya itu bisa terus mengalir ke ahli warisnya. Nah, ini disebut dengan hak ekonomi. Nanti kita akan bahas masa berlaku hak cipta, ya, minggu depan. Oke, yang kedua adalah hak moral. Ya, apa itu hak moral? Hak yang melekat pada diri pencipta sampai akhir hayat. Ya. Jadi misalkan ketika kita bicara lagu Indonesia Raya, kita akan ingat kepada W.R. Supratman. Ini itu, ya. Ketika kita novel pop itu, ya, Dilan misalkan, kita ingat PDHK atau siapa tuh, lupa saya namanya. Nah, atau misalkan kita melihat sebuah novel Bumi Manusia, mungkin kita akan tahu Pramudia Antatur. Kita akan ingat itu. Ketika kita melihat sebuah puisi berjudul Aku, kita akan ingat pada Khairil Anwar. Jadi dia melekat, ya, melekat pada diri pencipta sampai akhir hayat. Jadi di sini hak ekonomi dapat keuntungan, hak moral adalah hak yang melekat pada karya ciptanya. Maka di sinilah hak karya cipta dilindungi. Maka kalau ini tidak dilindungi, Anda membuat sebuah novel misalkan, kemudian novel Anda dibajak, ya, atau novel Anda ditiru oleh orang lain, maka hak ekonomi Anda seharusnya buat Anda, maka hak ekonomi itu beralih pada orang yang tidak berhak. Apa akibatnya kalau seandainya hak cipta ini dilindungi? Maka Anda sebagai kreator, Anda akan malas untuk melakukan kreasi selanjutnya. Karena apa? Ketika saya mencipta lagu, percuma, saya tidak dapat apa-apa. Tetapi yang memperoleh manfaat atau keuntungan adalah orang lain yang membaca. Ketika kita bikin novel, apa untungnya? Pada akhirnya dibajak oleh orang lain dan orang lain dapat keuntungan. Atau misalkan Anda membuat program aplikasi, Anda capek-capek bikin program, tapi program itu dibajak oleh orang lain, maka orang lain dapat hak ekonomi. Seharusnya Anda, karena jadi di sini negara perlu melindungi hak cipta warga negaranya. Agar apa? Agar dia punya dorongan untuk terus membuat sebuah karya cipta, agar masyarakatnya menjadi inovatif, agar masyarakatnya menjadi kreatif. Maka itulah tujuan adanya hak cipta. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu pencipta, apa itu ciptaan, ya, apa itu hak cipta. Oke, pencipta individu seseorang berarti, ya, bisa jadi bukan individu tapi kelompok, ya, atas inspirasinya, maaf bukan inspirasi ini, atas inspirasinya, atas gagasannya, atas idenya, menghasilkan sebuah karya cipta ke dalam bentuk yang khas. Jadi di sini individu itu bisa jadi Anda membuat sebuah karya sendiri, atau bisa jadi misalkan dalam sebuah kelompok,
ya. Anda bikin seperti begini. Biasanya di Stockholm itu ada namanya penghargaan dari Alfred Nobel, penghargaan Nobel. Itu penghargaan Nobel itu yang diperoleh itu bisa seorang ilmuwan sendirian atau bisa ilmuwan suatu tim, ya. Jadi di sini bisa karya individu atau kelompok. Kelompok itu maksudnya minimal 2 orang, ya. Nah, maksimal berapa saja. Nah, ini adalah ke dalam bentuk yang khas. Yang khas itu yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua ciptaan. Oke, kalau ciptaan itu produknya atau hasil karya dari pencipta. Baik secara konkret, konkret itu nyata, misalkan Anda menemukan eh, teknologi, misalkan mobil yang dibangkitkan dengan tenaga air misalkan, misal ini ya. Terus kemudian Anda bisa menciptakan apa namanya obat misalkan ya, atau orang menemukan sekarang obat untuk COVID misalkan ya. Nah itu bersifat konkret, tapi ada juga yang bersifat abstrak ya. Contoh misalkan bersifat abstrak itu Anda punya gagasan metode tentang bagaimana misalkan meningkatkan UMKM yang ada di Indramayu. Nah, itu Anda punya gagasan. Atau misalkan Anda lagu, ya lagu itu konkret, bukan sorry, abstrak, ya lagu itu abstrak, ya bisa dirasakan tapi bentuknya tidak ada. Misalkan musik itu abstrak, ya. Nah itu adalah ciptaan baik yang secara konkret maupun abstrak. Nah sekarang apa pemegang hak cipta? Jadi begini, saya cerita dulu di sini. Misalkan Anda membuat sebuah karya, taruhlah sebuah karya lagu ya, Anda membuat sebuah karya lagu. Nah karya lagu ini Anda datang ke HAKI ya, hak karya cipta intelektual. Anda datang ke Menkumham melalui Dirjen Kekayaan Intelektual. Anda daftarkan di sana dan ternyata lagunya original. Tidak ada yang lagu yang sama dengan lagu yang Anda buat ya. Nah setelah itu Anda dapat, setelah melalui proses di sana di HAKI itu, di Dirjen HAKI itu, Anda nanti dapat selembar sertifikat ya. Nah selembar sertifikat yang Anda pegang itu namanya pemegang hak cipta ya. Saya ulangi lagi, kalau pencipta sama orang yang menemukannya, pemegang hak cipta itu adalah pihak ya yang memegang hak cipta secara hukum, maksudnya dalam bentuk sertifikat itu yang ditunjukkan dengan bukti hukum. Nah ini jelas nih, berarti bukti hukum itu yang tertulis secara sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, jadi ada sertifikatnya. Lembaga yang berwenang tentu adalah HAKI di sini yang mengeluarkan itu. Jadi Anda tidak bisa misalkan karya ini adalah karya saya, Anda tulis sendiri. Tidak, harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga apa? Ketika Anda punya sertifikat itu, ketika ada orang yang menjiplak karya Anda atau menduplikasi karya Anda dengan mengatakan bahwa ini adalah karya saya, nah maka Anda bisa, Anda melakukan sebuah tuntutan, Anda nuntut pada orang itu ya. Anda nuntut orang itu, dan ketika Anda masuk pengadilan ya, maka Anda harus memberikan di pengadilan itu bukti hukumnya, yaitu berupa sertifikat pemegang hak cipta. Jadi pemegang hak cipta dan pemegang hak cipta, dan saya jelaskan di sini fungsi hak ciptanya. Hak cipta dapat dialihkan karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertentu atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Saya berikan contoh begini, misalkan Mark Zuckerberg, dia menemukan sebuah hak cipta tentang media sosial yang disebut dengan Facebook. Nah, mungkin Mark Zuckerberg ini suatu saat yang meninggal. Ketika meninggal, sertifikat hak ciptanya itu bisa dialihkan ke anaknya ya. Ini karena faktor pewarisan, atau bisa jadi dihibahkan oleh lembaga tertentu ya, atau dengan perjanjian tertentu. Misal bisa jadi hak cipta itu dibeli oleh pihak lain. Misal Anda bikin sebuah kue itu Anda keluarkan hak ciptanya, disebutkan hak paten biasanya ya.
hak paten kue ini Anda dapat. Nah, kemudian Anda jual hak paten itu kepada orang lain. Nah, maka tadinya Anda pemegang hak cipta bisa pindah ke orang lain. Nah, jadi di sini adalah hak cipta. Maksudnya ini pemegang hak cipta yaitu sertifikatnya bisa dialihkan bapak ke pewarisan, hibah atau perjanjian tertentu. Tapi ini yang dibenarkan oleh undang-undang ya. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah bisa diwariskan. Makanya hak karya intelektual itu suatu harta yang berharga ya. Jadi ketika kita meninggal pun, kalau karya itu tetap utuh, karya itu secara ekonomi, dan itu bisa diwariskan ke anak-anak kita. Nah, jadi di sini hak cipta itu bisa dipindahkan. Nah, bukti hukumnya bisa dipindahkan. Oke. Ada yang bersifat hak cipta, saya jelaskan juga di sini, yang bersifat anonim. Misal begini, Anda mungkin di Indramayu misalkan, atau di Cirebon ada tari topeng misalkan. Tari topeng itu kita tidak tahu siapa penciptanya ya. Biasanya jenis-jenis seni tradisi ya. Atau misalkan Anda di Ponorogo melihat sebuah reog Ponorogo, kita berpikir siapa sih pencipta reog Ponorogo itu? Atau kita pernah melihat sebuah Borobudur, siapa sih arsitektur desainer Borobudur tersebut? Nah, tentu di sini kita mungkin berpikir siapa pemegang hak cipta karya-karya tersebut. Ya, mungkin karena itu zaman dulu ya, undang-undang hak cipta kita juga adanya tahun 80-an ya. Nah, ketika karya-karya itu tidak ada hak ciptanya yang sudah berkembang di masyarakat ya, apakah itu dalam bentuk musik atau itu dalam bentuk tarian, arsitektur, patung dan sebagainya. Nah, yang sudah jadi tradisi di masyarakat, maka hak ciptanya adalah milik negara yang bersangkutan. Jadi seperti tari topeng, Ponorogo, terus kemudian desain Borobudur dan sebagainya, itu adalah punya kita. Jadi ketika Anda mengembangkan itu, misalkan Anda tari topeng, kemudian Anda dipentaskannya Anda bayar, Anda tidak usah membayar royalti karena penciptanya tidak ada ya, karena itu adalah milik negara. Selama warga negara mengembangkan itu, orang Indonesia misalkan punya topeng, mengembangkan topeng, maka itu bebas. Nah, bagaimana kalau orang luar mengambil karya topeng menjadi karyanya sendiri, namanya sendiri. Orang luar itu orang warga negara asing. Maka orang itu bisa dituntut oleh negara Indonesia. Makanya kalau Anda coba buka file lagi, dulu pernah Indonesia konflik ya dengan Malaysia, yaitu kalau nggak salah reog Ponorogo dengan tari pendet ya. Maaf barangkali saya lupa. Itu pernah jadi konflik bahwa Indonesia mengaku ini adalah karya saya, Malaysia mengaku itu karya saya. Jadi saya ulangi lagi, karya-karya yang berkembang yang mentradisi di masyarakat, hak ciptanya adalah milik negara yang bersangkutan. Jadi kalau Anda mengembangkan seni tradisi Anda sendiri, Anda kemudian dapat uang dari situ, itu tidak jadi soal. Yang menjadi soal apabila Anda mengembangkan tradisi negara lain, kemudian Anda mencatut bahwa ini karya Anda sendiri, maka Anda bisa dituntut oleh masyarakat negara tersebut ya. Karena makanya kalau kita mengembangkan tradisi kita aman ya, asal Anda jangan ditulis misalkan tari topeng penciptanya adalah saya, nggak bisa. Itu adalah tari yang berkembang pada masyarakat ya. Jadi hak ciptanya ada pada negara ya. Oke, negara yang karyanya ada di dalam negara itu. Oke. Selanjutnya adalah jenis ciptaan yang dilindungi itu apa saja ya. Di sini ada ciptaan yang dilindungi dan yang tak memiliki hak cipta. Oke, ciptaan yang dilindungi yang jelas punya hak cipta ya nanti. Karya seni, rupa, lukisan, desain, apakah itu desain grafis dengan komputer atau tangan, kemudian karya patung, kemudian batik ya yang sifatnya rupa, karya seni rupa instalasi ya, atau dan logo juga sama logo, itu adalah
seni rupa, gerak itu apa? Koreografer tari, ya, koreografer tari, kemudian koreografer dalam sebuah senam irama mungkin, kemudian ya sifatnya gerak saja ini. Nah, sastra yaitu karya seperti novel, kemudian puisi, kemudian apa namanya naskah film dan sebagainya, itu adalah yang disebut dengan sastra. Suara itu misalkan lagu atau nyanyian, ya, atau komposisi musik, ya, yang instrumen, maksud saya tidak menggunakan vokal, ini yang disebut dengan karya seni. Terus kemudian ada juga yang berbentuk konsep pemikiran. Misalkan Anda menemukan metodologi, bagaimana misalkan Anda menemukan bagaimana untuk menanam padi bibit unggul, misalkan, atau Anda menemukan metodologi bagaimana misalkan cara mengajar kepada anak yang autis, misalkan, ya, atau Anda punya metodologi cara melakukan pekerjaan dengan mudah. Nah, ini metodologi. Jadi metodologi ini sifatnya abstrak, ya, pemikiran sifatnya. Kemudian konsep. Anda punya konsep. Misalkan Anda menulis konsep tentang bagaimana mengembangkan ekonomi di tengah COVID, misalkan. Atau Anda misalkan bagaimana mengembangkan ekonomi berbasis media sosial. Anda tulis metodologinya. Nah, itu adalah konsep. Formula, rumus, misalkan Albert Einstein menemukan IMC kuadrat, rumus rumus relativitas. Atau misalkan Pak Habibie, beliau menemukan rumus tentang aeronautika. Nah, Pak Habibie itu dia banyak menghasilkan sebuah konsep pemikiran yang sampai sekarang walaupun beliau sudah meninggal, itu hak patennya dari Jerman itu dia mengalir terus royaltinya, karena dia menemukan formula tadi pada ilmu aeronautika, yaitu pesawat terbang. Kemudian tulisan yang bersifat ilmiah, ya, tulisan ilmiah itu di bidang ekonomi, hukum, sosial dan sebagainya, juga ini bisa dihak ciptakan. Termasuk obat, ya. Makanya Anda mengatakan, Pak, obat mahal atau obat paten itu sebenarnya obat. Kenapa jadi mahal? Itu karena masih ada patennya. Ada juga yang disebut dengan obat generik, ya. Kenapa obat generik itu murah? Karena hak patennya sudah tidak ada, sudah dibeli oleh negara, ya. Makanya menjadi murah. Obat masih mahal itu biasanya karena ada apa? Ada royalti bagi penciptanya. Makanya di sini adalah obat, ya. Mudah-mudahan nanti kalau obat orang menemukan COVID, ya mudah-mudahan direlakan sama penciptanya, penciptanya, supaya tidak ada patennya sehingga harganya menjadi murah. Boleh Anda misalkan resep makanan, ya. Anda mungkin tahu Pizza Hut, kemudian Kentucky Fried Chicken, ada di mana-mana. Ketika Anda mengembangkan, kan Anda harus belajar resep makanannya. Nah, itu bisa dipatenkan, bisa hak ciptakan. Jadi kalau Anda menemukan makanan atau resep kue atau makanan dan sebagainya, dan itu unik dan disukai oleh konsumen, Anda boleh resep makan itu dihak ciptakan, ya, supaya ketika orang tidak bisa meniru, ya, ketika orang meniru tentu orang itu akan izin kepada Anda. Terus kemudian teknologi, seperti teknologi komputer, ya. Steve Jobs dia menemukan teknologi di bidang komputer seperti merek Apple, kemudian iPhone. Nah, terus kemudian orang bisa menemukan formula mesin, misalkan, atau misalkan menemukan teknologi listrik dan sebagainya. Ini adalah bisa dipatenkan, ya. Ya, termasuk Anda nanti membuat program aplikasi misalkan untuk bikin TA, Anda bisa dihak ciptakan supaya tidak bisa dijiplak oleh orang lain. Tapi di sini ada beberapa hal juga yang tak memiliki hak cipta. Misal hasil rapat, jadi nggak bisa itu misalkan hasil rapat DPR, ya, rapat terbuka kemudian hak ciptakan. Kalau misalkan orang tidak boleh menjiplak, tidak, ini bahkan harus sebarluaskan, ya. Peraturan perundang-undangan itu nggak ada hak ciptanya, ya.
seperti teks Undang-Undang Dasar, kemudian teks Undang-Undang KUHP, itu silakan disebarluaskan. Tidak seperti novel. Kalau novel itu ada hak ciptanya, ada hak ekonominya. Kalau ini tidak ada. Ini boleh disadur oleh seluruh orang, ya, peraturan perundang-undangan. Pidato pejabat, ya, mulai dari presiden, gubernur, terus kemudian bupati dan sebagainya. Pidato pejabat itu adalah sudah menjadi milik umum, tidak ada di hak ciptanya, boleh disebarkan, malah boleh hasil keputusan pengadilan, vonis pengadilan, boleh diberitakan, ya, boleh disebarkan, itu hasil putusan pengadilan. Hal untuk kepentingan sosial, ya, misalkan kepentingan sosial itu adalah yang sifat non profit kan di sini, ya, materi pendidikan. Jadi saya memberikan materi ini pendidikan pada Anda boleh luaskan dan saya tidak akan menuntut hak cipta, ya. Jadi ini materi pendidikan itu bebas. Kemudian ceramah keagamaan, ya. Di sini seorang ustadz dia memberikan ceramah tidak di hak ciptanya, bahkan lebih baik disebarkan kan ceramahnya, ya, apa melalui YouTube dan sebagainya. Dan ketika ceramahnya ustadz itu kita sebarkan, pasti ustadz itu tidak akan menuntut kepada kita hak ciptanya kan gitu. Nah, jadi di sini adalah beberapa hal yang tak memiliki hak cipta. Oke, sampai di sini dulu mata kuliah saya tentang mata kuliah etika profesi tentang undang-undang hak cipta. Nanti kita ini masih berlanjut minggu depan, ya, mengenai undang-undang hak cipta, mengenai apa namanya sanksinya, dan juga undang-undang hak cipta khusus untuk membahas program komputer, ya. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.